sebenarnya saya pulang ke Indonesia ini karena saya punya masalah pribadi. Salah satu anggota keluarga saya meninggal dunia, dan saya pulang secara mendadak, dan saya tidak fokus. Banyak sekali telepon masuk, banyak sekali pengaduan-pengaduan, bahkan termasuk TPPO. Tapi karena batin saya masih belum siap, batin saya secara pribadi belum siap, makanya saya memilih untuk tidak live. Jadi saat saya bisa membantu orang lain untuk melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik, saya juga manusia biasa yang dimana saya juga punya kendala keluarga. Jadi saya punya kendala keluarga yang dimana salah satu keluarga saya meninggal dunia, dan saya harus stay strong. Karena kalau saya live otomatis saya expose. Jadi seolah-olah saya akan menunjukkan kesedihan saya. Saya sama dengan kalian bahwa saya itu punya luka, saya itu punya kecewa, saya punya kehancuran. Tapi sekali lagi karena saya mencoba untuk tegar di depan kalian, dan hari ini tentunya sudah doa sudah, dan saya sudah kembali normal dan pikiran saya sudah tenang. Otomatis masih tetap ada air mata pastinya ya, tapi saya sudah mampu untuk bertahan. Karena itu saya minta maaf buat teman-teman yang selama ini tidak bisa connect dengan saya atau dengan masalah-masalah yang lainnya. Secara pribadi saya minta maaf. TPPO ada yang sampai digebukin seperti itu. Sebenarnya saya ingin membantu kalian, tapi di hati saya masih nyilu, di hati saya masih ada luka, di hati saya masih sakit. Jadi saya nggak bisa membantu kalian pura-pura bahagia di depan kalian. Ternyata saya nggak mampu pura-pura bahagia di depan kalian. Jadi saya tidak berani live secara totalitas. Saya nggak ada konten-konten baru karena mau tidak mau saya, ya mungkin ada kalanya ya, karena suami saya nggak bisa pulang, anak saya nggak bisa pulang, yang pulang hanya saya secara pribadi, saya sendiri. Jadi karena itu buat teman-teman saya minta maaf, dan mungkin waktunya masih belum stabil, tapi saya sudah sembuh dari luka saya. Karena itu saya selalu bilang, seseorang jika belum selesai dengan dirinya sendiri, saat orang lain mengadu, saat orang lain bercerita, itu yang ada adalah luka. Dan kemarin selama beberapa hari ini saya nggak bisa live, saya nggak bisa ngangkat telepon, walaupun kalian marah sama saya, kalian bilang kenapa Miss Yuni berubah atau seperti ini seperti itu. Ya, bagaimana saya bisa memberikan makanan pada kalian sementara piring saya kosong? Bagaimana saya bisa menerima curhatan kalian sementara hati saya sedang terluka dan teriris? Benar nggak sih? Jadi intinya adalah saya bisa live, saya bisa menunjukkan siapa diri saya saat saya sudah mampu. Tapi kalau saya belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri, saya memilih untuk mengundurkan diri. Jadi buat teman-teman yang selama ini menanyakan, kenapa Miss Yuni nggak live, siapa, kenapa Miss Yuni seperti ini, seperti itu, ya karena saya secara pribadi, piring saya kosong. Piring saya itu kosong dengan kasih sayang, pikiran saya, dalam hati saya itu kosong cinta, kosong nurani, kosong hati. Bagaimana saya bisa memberikan solusi sama kalian sementara hati saya kosong? Bagaimana saya mendengarkan cerita-cerita kalian sementara saya sendiri punya cerita yang tidak bisa saya ungkapkan pada kalian semua. Jadi saya memilih berdamai dengan diri saya sendiri. Saya memilih menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mampu mengungkapkannya pada kalian. Saat mulut tidak mampu berbicara, air matalah yang keluar. Jadi saya minta maaf, dan kemarin saya sebenarnya sudah ready ya, waktu seminggu kemarin saya sudah ready, tapi ternyata masih ada percikan air mata yang keluar, dan saya tidak ingin kalian merasakan kesedihan saya. Karena itu saya memilih untuk menenangkan diri, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, karena saya mampu melaluinya, dan semua butuh waktu. Jadi saya mohon doanya buat saudara saya yang meninggal dunia, mungkin Fatihahnya buat teman-teman, semoga diterima di sisinya. Dan tentunya buat teman-teman yang lain, saya sudah kehilangan 2 orang saat saya jauh.
saya bisa pulang hari itu juga, tapi saya tidak bisa memandang mereka. Karena itu saya selalu berkata buat teman-teman yang ada di rantau khususnya, ya ini pesan saya buat teman-teman yang ada di rantau, cintailah keluargamu selagi mereka masih ada. Jangan sia-siakan keluargamu, karena saat mereka sudah gak ada, air mata tidak bisa menghapus luka. Jadi buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang saat ini hilang dengan kontak dengan keluarga, ini spesial ya buat kalian semua. Buat kalian yang saat ini tidak ingin menghubungi keluargamu karena kemarahan, emosi, luka, atau kamu dendam dengan keluargamu, benci dengan suamimu, anakmu, suamimu, ibumu, bapakmu, ingat, waktu akan berlalu. Waktu adalah gratis, tapi kita tidak bisa membeli waktu, apalagi mengulangi waktu. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini menghilang dari keluarganya, yang saat ini kalian tidak mencari keluarganya, yang saat ini kalian lebih memilih menyendiri, tidak menghubungi keluarga selama bertahun-tahun, percayalah, suatu saat kalian akan menyesal. Jadi buat teman-teman yang saat ini jauh di rantau, dimanapun kalian berada, bukan berarti di luar negeri ataupun ada di Indonesia, dimanapun kalian berada saat ini, jika kalian punya masalah pribadi dan kalian menghilang dari keluarga kalian, ingat-ingat kata-kata saya. Waktu berlalu begitu cepat. Jangan sampai engkau menyesal karena engkau tidak dipertemukan lagi di sini. Hari ini bapak ibumu masih sehat, teleponlah, berikan kabar padanya. Mungkin engkau marah dengan anakmu, mungkin engkau marah dengan suamimu, tapi bukan berarti engkau harus melupakan orang tuamu. Dan sesuatu yang sangat penting adalah beri kabar pada mereka, karena saat mereka sudah pergi, air mata ini tidak bisa mengobati luka. Mungkin saat ini orang tuamu hanya membutuhkan jeruk, apel, ataupun teh, kopi. Hari ini kamu tidak bisa memberikan karena kamu marah sama keluargamu. Dan satu hal lagi, saat mereka pergi, kamu hanya bisa menabur bunga di atas makamnya. Itu tidak berarti apapun. Karena itu, jika kalian yang saat ini jauh dari keluarga dan memiliki kebencian pada keluarga, maafkanlah. Memaafkan mereka, sebenarnya kita sedang memaafkan diri kita sendiri. Karena saya tidak inginkan kalian menyesal dengan keadaan. Betapa banyaknya orang yang menghilang saat ini, tidak memberikan kabar pada keluarganya. Saya hanya ingin mengingatkan buat kalian yang saat ini tidak ada kabarnya dengan keluarga, telepon bapakmu, telepon ibumu sekarang juga, atau sekedar meminta maaf, karena nyawa kita tidak tercatat dalam kontrak. Kita tidak tahu kontrak kita berapa lama hidup di dunia ini. Sama majikan aja kita bisa diputus kapanpun. Kita masih bisa untuk cari majikan yang baru. Tapi saat nyawa ini sudah lepas dari badan, kita tidak memiliki apa, dan kita nggak bisa kembali lagi. Teleponan keluargamu, teleponan keluargamu, pesan saya seperti itu. Betapapun bencinya engkau pada orang tuamu, minta maaf sebelum engkau terlambat. Benar orang bilang uang bisa dicari, nyawa tidak bisa dibeli. Berapa ratus juta pun kamu punya uang, belum tentu bisa membeli nyawa ayahmu yang ada di rumah sakit. Jadi saya selalu berdoa buat kalian semua, dibukakan hatinya untuk mencari keluargamu lagi, apapun keadaannya. Pasti ibumu menunggumu, bapakmu pasti menunggumu. Jangan sampai penyesalan itu terjadi.
Seandainya bapak ibumu meninggal, itu sudah sepantasnya dan sewajarnya, sudah waktunya. Karena sekali lagi saya selalu bilang, hidup ini tidak ada yang pernah tahu kontrak kita dengan Tuhan, kapan masa berakhirnya. Saya selalu bilang bahwa kita itu seperti wayang tanpa gapit. Jadi raga kita itu tidak ada artinya saat nyawa kita nggak ada. Sama dengan wayang ya. Kalau wayang gapitnya udah nggak ada kan, tidak ada artinya lagi, itu wayang sudah nggak bisa berdiri lagi. Jadi buat teman-teman yang saat ini tidak menghubungi keluarganya, yang saat ini kalian menghilang karena masalah pribadi atau masalah apapun itu, percayalah, harta bisa dicari, tapi keluarga kita tidak bisa mencari pengganti. Dan sangat beruntung bagi kalian yang masih punya orang tua lengkap. Sangat beruntung bagi kalian yang masih memiliki orang tua lengkap. Karena itu jangan sia-siakan. Saya cuma ingin pesan, jangan sia-siakan kedua orang tuamu yang masih lengkap. Telepon mereka, Mbak. Telepon mereka. Yakin, saya itu banyak sekali infokan mengatakan bahwa anaknya hilang. Anaknya hilang, anaknya hilang. Saya tuh sampai bingung, kenapa sih kok banyak anak hilang? Saya tuh nggak bisa mikir, kenapa banyak sekali anak hilang. Kemana? Hilang kemana? Pamitnya merantau. Hah? Pamitnya merantau tapi ternyata tidak ada kabar buat keluarga. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, jika kalian punya masalah keluarga, itu adalah hak kalian, tapi teleponlah keluargamu. Jangan sampai menyesal seperti saya. Saya saja yang sempat berkumpul dengan keluarga saya setengah tahun, ternyata saat saya pulang ke Hong Kong kurang lebih 1 bulan, saya ditinggal oleh salah satu keluarga saya. Jadi saat ini semuanya sudah baik-baik saja. Tentunya saya sudah mampu lah, berarti saya sudah bisa melepaskan dan mengikhlaskan keadaan. Jadi buat teman-teman, alhamdulillah setiap hari telepon Miss Yuni. Kalau nggak telepon ada yang kurang, Miss Yuni. Iya Mbak, saya minta maaf ya, karena kebetulan salah satu anggota keluarga saya ada yang meninggal dunia. Saya minta bantuan doanya khusus buat keluarga saya. Jadi saya minta maaf, dan aku wes nggak duwe wong tua, Miss. 12 tahun yang lalu mak bapak meninggal. Ya, itu kesedihan yang tidak bisa dibayar ya Mbak ya, kesedihan yang tidak bisa dibayar. Ya Allah, jadi ingat almarhum Ibu C 2 tahun yang lalu, aku nggak ada di samping, pasti pedih ya Mbak ya, pasti itu pedih sekali. Yang like 149, nggak tahu yang like ini pada kemana semua, yang lainnya pada kemana semua ini? Kenapa yang like cuma sedikit? Wes nggak apa-apa wes. Kalau sing like, wong sing like lagi turu kabeh ini mungkin. Gak tahu pada kemana, yang nge-like nggak ada semua. Jadi terima kasih sekali ya buat teman-teman. Cinta pada keluarga, cinta pada Tuhan itu lebih penting ya. Tapi bagaimanapun support system adalah keluarga. Pokoknya I love you kalian semua. Terima kasih yang nunggu live saya sampai detik ini, sampai hari ini. Saya saya ingin ucapkan banyak sekali terima kasih.